apa nanti sore kan mau di-scan ulang di rumah sakit Yancai. Lah terus besok hari Senin itu kan mau dioperasi karena di kepalaku, setahu saya bahasannya dokter, di kepalaku itu ada benjolan atau ada benjolan sing apa namanya sing menyumbat pembuluh darah. Terus lah tadi itu dokter itu ngomong butuh penerjemah nanti butuh apa ya, intinya butuh menerjemahkan ngasih tahu di keluarga saya gitu loh, Miss. Terus aku itu minta tolong sampean nanti jam 4 sekiranya sampai jam 5 kayak gitu, bisa nggak, Miss? Sebentar, pertanyaannya kenapa kamu nggak cari agentmu? Kok agentmu melorot di aku, Nduk? Loh tadi kan aku kan udah ngomong di agentmu itu ada penerjemah CC-nya Indonesia, tapi dianya itu kayaknya gimana gitu. Terus dia itu tanya awakmu duwe konco apa enggak sing iso engko sing iso engko nyampekne di keluargamu gitu, Miss. Terus kalau ada temenmu ya kamu temenmu aja, bilangnya kayak gitu. Suruh dengarkan dokter apa yang dikonfirmasi saya ini harus gimana gitu loh, Miss. Iya, tapi tanya sekali lagi sama agentmu, karena kenapa saya tidak ingin nanti ada agent yang melorot mendelik lagi ke saya. Klarifikasi lagi. Tanya sekali lagi, boleh nggak saya meminta Miss Yuni untuk membantu? Soalnya nanti salah lagi, Dok. Aku guys mau Denny, saya tuh niatnya bantu, tapi kan kok agentnya melorot meneh. Marno klarifikasi lah, apalah, sembuangnya males aku. Karena kayak dulu Mbak Sri Ningsih itu kan majikannya, keluarganya itu mengizinkan saya, agentnya juga nggak melerok ke saya. Mbak Sri Ningsih itu enggak, karena izin di agentnya, iya Miss, karena anak-anak ini bukan benar-benar translator jadi nggak berani. Oke Miss, boleh. Nah, saya diizinkan, majikan juga mengizinkan. Terus maringono keluarga di Indonesia juga mengizinkan. Nek enggak kok kayak saya digigit anjing kayak pelorotan kayak nesu-nesu. Terus aku enaknya gimana, Miss? Aku telepon di agentku. Ngomong sama agentmu, Mbak Saman nggak bisa bantu translate ke keluarga saya. Saya minta izin untuk telepon Miss Yuni, boleh nggak? Harus ngomong jujur aja, nggak apa-apa. Iya. Karena kalau nggak izin nanti malah sebenarnya saya tidak akan menyalahkan agentmu. Kan di awal itu kan saya bilang kalau agentnya nggak tanggung jawab, kan ini beda lagi. Kamu sakit, kamu butuh translator. Karena yang translate ini bukan cuma Miss Yuni. Kadang-kadang bahasanya kedokteran itu dengan bahasa biasa itu beda, Nak. Ya betul. Nah karena itu Miss Yuni butuh Koko Thomas, butuh Pak Tony, dan butuh saya. Jadi kan saya pingin tahu artiannya dalam bahasa Cina, terus ditranslate dalam bahasa saya. Iya, betul. Tadi iku mau ya bilangnya kayak gitu, Miss. Bilangnya dokternya kayak gitu, suruh nyari temen atau siapa yang bisa mendengarkan kata-kata dokter. Nanti biar kalau misalnya suruh ngabarin di keluarga di rumah itu biar jelas gitu loh, maksudnya kayak gitu. Iya, tapi harus izin gitu. Harus izin agentmu, karena gini Dok, bahasa yang Miss Yuni punya dengan bahasa yang dimiliki oleh kedokteran itu dua hal yang berbeda. Kalau dia bukan orang asli Cina yang bisa bahasa Indonesia, nggak tepat translatannya, Dok. Iya benar, iya. Dokter tadi ya bilangnya kayak gitu. Betul, karena kita kan, iya. Kenapa Miss Yuni kalau ke rumah sakit itu selalu bawa Koko Thomas? Karena Miss Yuni nggak paham asli nih. Miss Yuni nggak paham bahasa kedokteran sini. Miss Yuni nggak paham. Sebenarnya ini cuma mendengarkan konfirmasi dokter gimana, terus nanti menyampaikan di keluarga saya kayak gitu kan, Miss ya? Iya betul. Tapi kalau nggak benar-benar paham, itu nantinya gagal paham.
Yang penting kamu izin sama agenmu. Saya minta bantuan Miss Yuni sama Pak Tony nih untuk mentranslatekan dalam bahasa Kantonis ke bahasa Indonesia dengan cara yang benar. Ngerti nggak saya? Miss Yuni mau, Miss Yuni tuh mau siapapun walaupun bukan agent Koko Thomas siapapun nggak apa-apa dong. Jadi pertanyaannya satu. Di rumah sakit ini kan. Atau saya datang langsung aja ke rumah sakit dong. Ya nggak apa-apa, Miss, nggak apa-apa. Iya, lebih bagus kayak gitu tadi. Kalau ada yang nemenin di sini ngomong-ngomong kayak gitu lebih baik kayak gitu ngomongnya. Ya udah aku datang ke rumah sakit aja, Dok. Ya udah aku datang ke rumah sakit aja nemenin kamu. Nanti sekitar jam 4 sampai jam 5 kayak gitu, Miss. Itu kan butuh dokter konfirmasi ke dokter gimana kayak gitu. Masalahnya kan dokter itu sepahamku nanti hari Senin kan mau dioperasi gitu loh. Iya, tanya sama dokternya, saya boleh datang jam berapa? Jangan jam 4 sampai jam 5 kan nggak tahu nanti jam berapanya. Jadi saya pastikan jam berapa. Jadi kamu ngomong, karena translator saya ada 2, yang satu Indonesia, yang satu orang Hongkong asli, gitu aja. Iya. Apa sekarang sampai ngomong sama susternya di sini, Sus ya? Miss ya? Aku mau ngomong apa sama susternya? Kalau misalnya nanti kesini kayak gitu yang dengerin sampean kayak gitu. Ya kamu ngomong sendiri aja sayang. Dia mengizinkan ya Miss Yuni datang gitu aja. Kamu yang nanya aja. Oh iya, tadi kan udah bilang ya kamu telepon temenmu atau siapa yang bisa mendengarkan omongannya dokter, terus nanti bisa disampaikan ke keluarga kayak gitu. Terus aku cari teman-temanku siapa yang bisa mendengarkan bahasa Kantonis lebih detail kan, kalau bahasa dokter kan nggak sama kayak kita bahasa hari-harian atau. Jangankan kalian, wong Miss Yuni era paham kok. Miss Yuni cuma tahu tentang imigrasi, KJRI itu aja. Tapi masalah kedokteran itu beda lagi ilmunya sayang. Oh iya makanya. Tanyakan sama mereka, boleh nggak Miss Yuni langsung besok kamu aja, langsung datang ke rumah sakit. Jadi kita bisa ngomong sama dokter, ada pertanyaan dari kamu, kita langsung jawab ke dokter gitu aja. Iya tadi ngomongnya sekitar jam 4 sampai jam 5 kayak gitu loh, Miss. Iya, ada kamu SMS ke saya. Kamu konfirmasi aja nanti jam 4 jam 5 ada keluarga saya yang di Hongkong sini mau nemuin boleh nggak gitu aja. Langsung ngomong gitu aja. Terus kamu minta apa nanti? Aku itu nggak minta apa-apa, cuma minta doa saja. Nggak apa-apa kan, sekalian Miss Yuni ke sana ada buah, ando atau sikat gigi atau celana dalam, katok atau apa. Jadi Miss Yuni sekalian bawa tisu basah, softtek, pampers. Mungkin softtek itu aja, nanti tanggal 15 kan aku kan belum keluar dari rumah sakit. Oke, berarti kamu minta celana dalam juga ya? Softtek sama celana dalam sama tisu. Celana dalamnya masih ada, udah diberikan keponakanku. Oke, nggak apa-apa. Soalnya Miss Yuni ada semuanya di sini, Dok. Miss Yuni nggak perlu beli. Kamu minta aja sama Miss Yuni. Miss Yuni ada. Dok, tisu basah, tisu kering, sikat gigi ada nggak, Nak? Itu aja sama softtek. Kalau celana dalam kan masih ada, kemarin udah dibelikan sama ponakanku, Miss. Oke, Ando ada nggak sikat gigi? Ada. Butuh masih gelas ada. itu nggak? Butuh gelas nggak? Enggak, aku udah dikasih termos kecil sama temanku kemarin. Oke. Tapi kamu tahu nggak sebenarnya kamu di dalam otakmu itu ada apa? Kemasukan air atau kemasukan darah? Bilangnya itu ya angge. Hah? Maksudnya kayak ada gumpalan darah apa gitu loh, kan itu kan sing garakne sirahku kriyengan itu toh, Miss. Garakne sirahku kriyengan itu di otakku itu ada apa namanya? Ya bilangnya itu ada angge kalau gitu, Maksudnya angge itu nggak tahu itu darah beku atau air apa namanya, atau air sing menyumbat ke pembuluh darah. Masih besok jam 10 mau di-scan ulang itu yang akurat gitu loh, maksudnya itu apa gitu loh.
Oke. Berarti nanti baru tahu nih, karena kamu kan tidak paham semuanya, jadi baru tahu hari ini dokter akan ngomong, tetapi butuh translator untuk berbicara dalam dua bahasa, yaitu bahasa Kantonis dan bahasa Indonesia, seperti itu. Iya, Oke, karena Pak Tony itu bisanya bahasa Kantonis dan bahasa Jawa. Kalau Koko itu bisanya bahasa Kantonis sama bahasa Indonesia. Koko nggak bisa bahasa Jawa. Yang bisa bahasa Jawa Pak Tony. Makanya nanti kalau bukan Pak Tony, nanti Pak siapa? Koko Thomas yang saya bawa. Oh iya. Ya wes. Kasih tahu saya kamar berapa ya, Dok? Gimana sayang? Oh iya. Maksudnya pokoknya aku minta tolong biar Siap. nanti semuanya dijelaskan biar keluargaku di rumah mendengar kan jelas kalau di sini itu kayak gini sing di menghambat kalau aku ada penyakit kayak gini mungkin dokter menjelaskan seperti itu mungkin tapi kan bahasanya dokter itu kan saya nggak begitu paham banget gitu loh Mas. Oke, siap. Siap. Nanti suaranya tak rekam ya, Dok ya, sebagai bukti bahwa saya ada di situ, terus ke keluarga pun biar sama apa yang disampaikan itu. Jadi kalau kita ada kesalahan dalam penyampaian, kita sadar juga gitu loh. Iya, nggak apa-apa. Yang penting itu kan jelas gitu loh, maksudnya jelas itu. Aku tuh pasrah Miss. Di sini tuh maksudnya kalau aku tuh mau pokoknya pasrah tuh yang dokter yang terbaik itu gimana gitu loh. Oke, siap. Karena mereka butuh tanda tanganmu juga loh. Aku tuh sampai ngomong itu sampai grogi kayak orang gak ngerti apa-apa Miss. Karena bukan maksudnya gimana? Aku kayak bingung gimana gitu loh Miss. Kan ada Miss Yuni nggak usah bingung loh. Iya, aku kan tadi makanya ya Allah, aku tadi ngomong sama temanku nanti wong yo kerja nek di telepon jelasnya kan yo nggak semuanya majikan itu bisa bisa ngerungoknya sing lebih jelas nanti kan teleponan lama-lama kan mungkin diseneni toh Miss. Siap. SMS ke saya, kamu di rumah sakit mana, kamar berapa, lantai berapa. Jadi takutnya Miss Yuni lupa karena Miss Yuni itu punya penyakit lupaan. Ya. Iya, nanti Miss tak kasih lokasinya ya. Sama KTP-mu fotoin ke aku, Dok, KTP-mu. Jadi ke saat aku masuk itu diizinkan masuk. Oh ya. Mungkin tak cari nih KTP-ku. Kalau nggak KTP foto paspor kan masih di HP-ku nanti. Sama gelang di tanganmu, Dok. Gelang di tanganmu. Saya butuh gelang di tanganmu. Oh iya, habis ya. Nanti mungkin sekitar jam 4 jam 5, mungkin jam 4 sampai ke sini udah bisa masuk. Nanti aku tak tanya sama susternya jam 4 ke sini kayak gitu ya. Jadi sekarang tapi fotonya ya, datanya kirim sekarang. Soalnya Miss Yuni lali nggak kesimpan nomormu. Oh iya, Miss. Oke, siap. Miss, aku ya terima kasih banget. Mungkin sampean orang yang satu-satunya bisa membantu aku di sini. Kan kita Indonesia, sayang. Kalau bukan sesama Indonesia, siapa yang akan membantu? Iya, aku itu nek ini masih 2 tahun nih, masih bulan 10 loh Miss. Ya enggak apa-apa loh, kan apes nggak ada dalam kalender. Maka dari itu Miss Yuni selalu bilang jaga kesehatan. Bersyukur karena punya majikan yang baik, akhirnya kamu dibawa ke rumah sakit. Iya kan? Iya. Tapi kenapa berpikir kok Miss Yuni, Dok? Padahal kan banyak orang di luar sana yang bisa membantu, YouTuber kan banyak sekali. Kenapa harus Miss Yuni? Ya karena aku mungkin dari awal satu-satunya itu aku kan orangnya kan nggak banyak nggak banyak aplikasi yang bisa melihat, itu kan cuma Facebook aja. Jadi ini aku melihat sama cuma di Facebook, selain itu aplikasi kan nggak ada. Saya nggak main aplikasi lain-lainnya gitu loh Miss. Karena sering nonton Miss Yuni akhirnya punya harapan sama Miss Yuni. Iya kayak gitu. Aku udah nyimpen nomornya sama aku udah lama Miss. Udah lama ya, maksudnya nggak sengaja kalau aku seperti ini sih. Sebenarnya lebih baik jangan telepon Miss Yuni, itu lebih baik, Dok. Karena saya juga nggak mengharapkan kalian telepon saya. Simpan nomor saya untuk jaga-jaga, tapi saya juga nggak ngarepin kalian telepon saya. Karena telepon saya biasanya itu ono keperluan aja sih. Kalian kalau baik-baik aja itu nggak ada yang telepon saya. Nggak ada yang tiba-tiba telepon saya terus bahagia, nggak ono. Sedih ya teleponnya Miss Yuni dan Gusti Pangeran. Gimana loh? Nah, terus toh Miss, aku kan kalau misalnya baik-baik saja mungkin aku mau telepon ya mungkin
repot. Nanti nggak apa-apa merepotkan. Enggak sih, guyon Miss Yuni, guyon, enggak apa-apa. Enggak, memang ya seperti itu. Tadi tuh aku yang ngomong sama temanku yang ngomong, Nek, Miss Yuni ku kudu di DM bisa, nggak di DM nggak iso, maksudnya uangnya sesibuk banget, bilangnya kayak gitu. Enggak sibuk Mbak, enggak sibuk, tapi enggak selalu pegang HP karena orang itu punya apa ya, dampak gitu loh Mbak, karena kemarin Miss Yuni sempat nangis, hari ini nangis, kan lama-lama Miss Yuni sih diceluk Mbak Novi Pertiwi. Jadi lama-lama Miss Yuni sih dilepok ning Pak Purnomo biar arek. Iya, itu aku yang sempat lihat itu di FB. Lah iya, makanya Miss Yuni harus jaga hati, jaga mental. Miss Yuni harus punya kewarasan yang lebih. Kalau Miss Yuni nggak waras, acurin ke otaknya Miss Yuni. Iya, ya mungkin Miss, kalau masalah cuma mendengarkan ya mudah-mudahan nggak mendengarkan nanti bisa menyampaikan keluarga saya cukup sampai yang aja gitu loh Miss. Siap. Ya wes, lagi itu istirahat, kirim datamu ke saya ya sayang ya. Iya. Oke. Aku terima kasih banget ya Miss ya. Nanti kalau tak hubungi sekitar jam 4 sampai jam 5 ya gitu. Siap. Tadi dokternya bilangnya kayak gitu. Siap. Terima kasih banget ya Miss ya. Siap sayang. Ya. I love you. Iya. Oke, bye-bye. Iya, Bye-bye. Iya. Tahu nggak kalian, saat saya sakit, saya tuh merahasiakan kesakitan saya. Saat saya masuk rumah sakit pun saya tidak pernah cerita pada siapapun saya posisi masuk rumah sakit. Karena saya sadar, begitu banyak orang menginginkan kematian saya. Saya sadar banget bahwa banyak orang menginginkan kehancuran saya. Banyak orang akan pesta saat mereka tahu saya sakit. Itu banyak banget. Mereka merasa senang sekali kalau saya apes. Itu banyak. Contohnya dulu waktu saya mengalami kecelakaan beruntun, itu banyak sekali video-video yang menyebarkan alhamdulillah Yuni kena karma, alhamdulillah Yuni meh mati. Jadi aduh isin aku tadi ini aloro ate sambat yuk doa rawani re. Saya tuh nggak wani minta sambat doa. Jadi waktu saya posisi sakit, sempat sakit kan saya kemarin, saya nggak berani up di media sosial apapun. Saya nggak berani. Kenapa? Karena saya meminimalkan orang-orang yang tidak suka sama saya, karena saya takut setelah mereka berdoa yang jelek ke saya akan kembali pada dia. Jadi saya menghindari orang-orang yang berdoa jelek terus kembali lagi ke dia gitu loh. Jadi saat saya sudah sembuh, saya baru up di media sosial bahwa saya sakit. Wedi lho rek, engko sing loro aku sing didongakne elek aku terus mentali ke dia. Jadi saya meminimalkan orang membenci saya terus karmanya ke dia gitu loh. Saya masih ingat banget kok postingan-postingan orang yang bersyukur banget saat saya mengalami kecelakaan. Karena itu saya bilang sama diri saya, Tuhan jaga saya, berikan saya kesehatan Tuhan. Tapi saya sadar bahwa saya itu punya penyakit dan kapanpun saya bisa dipanggil Tuhan. Karena itu saya harus siap. Karena itu harus siap dengan segala keadaan. Jadi nggak heran suatu saat tiba-tiba Yuni nggak ngonten ternyata sudah meninggal dunia juga nggak aneh gitu loh. Jadi menurut pendapat saya, kenapa saya itu sangat the first priority orang sakit. Saya itu the first priority orang sakit. Jadi karena saya merasakan merantau di negeri orang sakit. Padahal saya punya keluarga. Saya itu punya keluarga di Hong Kong ya. Tetapi rasanya itu pedih banget. Merantau posisi sakit pedih banget ya. Jika kalian tahu di Hong Kong itu kalau orang sakit ya kalian bisa cek ya. Kalau orang sakit keluarganya di Hong Kong itu besuk, bawa sup, bawa makanan, terus kamu sendiri sakit nggak ada siapapun di situ karena temenmu liburnya hari Minggu. Pedih banget. Ini bagi teman-teman yang pernah merasakan sakit di negeri orang. Kalian gak akan pernah mau masuk rumah sakit. Karena saat sebelahmu dibesuk, sebelahmu lagi dibesuk dan kamu sendiri makan jatah makan dari rumah sakit, pedih banget mbak. Saya nggak tahu nih, yang bagi kalian yang tidak pernah merasakan sakit di negeri orang, kalian nggak akan tahu pedihnya anak rantau. Tidak akan pernah tahu. Kenapa sih saya tuh sangat sensitif sekali dengan anak sakit?
Anak di penjara juga saya sensitif, tetapi saya lebih sensitifnya ke rumah sakit. Kenapa? Kalau di penjara itu karena mereka sadar melakukan kesalahan, terus mereka di penjara untuk menebus semua kesalahannya. Tetapi kalau anak sakit itu bener-bener nggak bisa kebayang deh, nggak bisa kebayang. Buat anak-anak rantau yang pernah sakit, komen dong di sini, komen di sini. Saya minta komen kalian, bagi kalian yang pernah ada di luar negeri sakit resmi. Terus saya juga butuh komen buat kalian yang sakit di luar negeri tidak resmi. Apa yang kalian rasakan? Karena saya yang punya keluarga di Hong Kong, itu pedih banget saat semua orang di sekeliling kita itu datang membesuk, membawa makanan. Dan cuman kamu satu orang yang diam di situ memakan jatah rumah sakit. Berat banget. Maaf ya teman-teman, saya masih batuk soalnya. Kalian nggak akan pernah tahu jika kalian tidak pernah sakit di negeri orang. Jadi bukan sakit yang sakit itu yang kita rasakan, tapi sakit yang ada di hati, celekit-celekit kayak duri yang udah menyatu dengan daging. Itu rasanya orang sakit di rantau. Itu untuk yang resmi ya, apalagi yang nggak resmi. 18 hari terasa sendiri di dunia ini. Kalian akan merasakan bahwa dunia ini nggak adil. Kalian yang banting tulang di negeri orang, giliran sakit kalian sendiri. Sempet saya mengeluh sama Tuhan, Tuhan saya sudah bantu orang, Tuhan saya sudah baik, Tuhan kenapa ini, kenapa itu. Tetapi ternyata Tuhan punya maksud tertentu dalam hidup kita saat kita sakit. Tahu nggak kenapa? Karena Tuhan ingin kamu istirahat. Tuhan ingin kamu istirahat untuk sejenak. Karena itu buat teman-teman yang saat ini ada di rumah sakit, jangan marah dengan keadaan. Tuhan sayang sama kamu, karena itu Tuhan inginkan kamu istirahatkan tubuhmu di rumah sakit. Jadi ada maksud tertentu dari Tuhan agar kamu beristirahat. Kalau enggak, kamu enggak akan pernah beristirahat. Saya dulu menyalahkan keadaan, bahkan saya menyalahkan Tuhan. Karena bagi saya Tuhan enggak adil loh. Saya ini bantu orang, saya nggak minta uang sama orang, saya tulus Tuhan. Kenapa engkau uji aku dengan masuk rumah sakit 2 bulan Tuhan? Saya nggak terima. Tetapi dengan saya membaca buku, mendengarkan ajaran agama, dan banyak hal yang saya pelajari, akhirnya saya sadar Tuhan inginkan tubuhmu istirahat dan di rumah sakit. Baru saya ngerti bahwa ada tujuan tertentu dalam hidup ini. Jadi gimana rasanya di rumah sakit, keluarga telepon minta uang? Pedih nggak sih? Ada nggak sih yang pernah merasakan posisi di rumah sakit, habis itu keluarga telepon minta uang dan nggak iso disemayanin, sementara kamu pura-pura bahagia? Piye mama, duitnya kapan ma dikirim ma? Terus kamu bilang, Pak, mas, gajinya rada telat, mungkin 5 hari lagi ya baru aku kirim ya. Piye toh? Iki wis piye toh? Padahal istrinya di rumah sakit. Istrinya tidak ingin ngasih tahu ke keluarga bahwa dia sakit, biar keluarga nggak kepikiran. Tiba-tiba keluarga malah berot-berot, nesu-nesu. Anak telepon, mak, wayang bayar SPP iki lho mak, aku wis izin karo kanca-kancaku. Mak, iki study tour lho mak. Padahal mae meringkuk di rumah sakit. Mae meringkuk di rumah sakit cuman bilang apa? Sabar ya Le, orang gajian Le. Bukan. Ibumu lagi terkapar di rumah sakit. Ada yang paham gak sih ini? Ada yang paham gak sih orang Indonesia? Ngerti gak sih orang Indonesia? Enggak. Jika kalian memiliki keluarga yang memahami kalian, bersyukurlah. Karena hampir separuh dari tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri, keluarganya tidak peduli. Ya, tidak peduli. Yang di Indonesia cuma taunya kalian bahagia di negeri orang. Yang mereka tahu kalian itu beli baju baru. Mereka nggak tahu stresnya kamu, depresinya kamu, kecewanya kamu, nangisnya kamu.
Saat kamu tidak tahu apa-apa, tiba-tiba dituduh mencuri gula, dituduh mencuri brambang, dituduh mencuri minyak, dituduh mencuri beras. Mereka nggak akan paham dengan tuduhan-tuduhan itu. Yang mereka tahu adalah gaji 1 bulan tepat waktu. Makanya saya nggak ngerti. Makanya saya ingin bilang nih ke Pak Menteri nih. Pak Menteri kan dalam wacananya di undang-undang mengatakan bahwa penempatan, perlindungan atau apapun, tapi nggak pernah disentuh dengan mental gitu loh. Yang dari Korea kemarin sempat jatuh waktu di airport, itu kan mental juga. Itu kan mental kan? Mentalnya belum siap kerja di luar negeri. Makanya jangan bilang luar negeri. Karena tidak semua orang Indonesia itu punya mental baja. Tidak semua orang Indonesia itu mampu bertarung di negeri orang. Di negeri sendiri aja menye-menye. Apalagi Bapak nyuruh dia ke negeri orang. Walaupun nganggur, Pak. Di negeri sendiri tidak semuanya orang itu mampu bertarung di negeri orang. Enggak, Pak. Konsepnya enggak sampean ngomong terus kemarin sampean lindungi. Enggak. Ini yang di Jepang juga ada yang depresi. Di Korea juga ada. Di Taiwan juga ada. Kuwi sing kok disalahno PT-ne kuwi engko. Arek gendeng kok diuncalno. Enggak, Pak, konsepnya enggak gitu. Enggak ada pekerjaan, oke keluar negeri. Kalau pengangguran keluar negeri enggak. Ditata dulu mental mereka, Pak. Mental itu penting banget. KP2MI menjanjikan 60 psikolog. Kok 60 satu aja enggak ada kok? Satu aja enggak ada. Pernah enggak sih dari KP2MI mengatakan bahwa ayo kita mengadakan forum forum untuk psikolog, berbicara dari hati ke hati bersama psikolog. Enggak, harusnya KP2MI membuat layar Zoom atau apapun yang diikutin oleh teman-teman pekerja migran, atau KP2MI mengadakan acara Zoom bareng mendengarkan keluhan para pekerja migran. Enggak ada. Penempatan aja, meeting sana, meeting sini, meeting sana, meeting sini, rapat sana, rapat sini. Targetnya adalah penempatan. Enggak sesimpel itu, Pak. Makanya, pokoknya Pak Menteri-Menteri ini keren-keren banget, Pak pejabat-pejabat ini keren banget. Ya karena pejabat itu backgroundnya lulusan kuliah tinggi-tinggi. Mereka bukan berasal dari orang miskin yang pernah terluka, terlena di negeri orang. Iya pernah. Nggak pernah namanya dibentak oleh majikan. Yang ada adalah pemimpin-pemimpin kita ini bentai wong. Jadi sebenarnya mental itu penting banget ya buat bapak-bapak yang ada di Indonesia itu. Saya bukan ingin ikut politik loh. Pikirannya saya ingin ikut politik. Ya ini karena kalian nyuruh orang Indonesia untuk keluar negeri, baru saya ikut campur dalam pembicaraan ini. Kalau kalian tidak pernah membuat kata-kata pergi aja keluar negeri, mungkin saya nggak akan buat statement kayak gini. Saya curiga dalangnya kabur saja dulu itu orang-orang tertentu loh. Karena jadi aneh, paham nggak sama saya? Kalau dulu udah ada hashtag kabur saja dulu, itu saya sangat benci dengan orang-orang yang mengatakan kabur saja dulu. Kenapa? Jangan kabur, karena itu akan dinikmati oleh sindikat-sindikat tertentu perdagangan manusia. Lah ini malah Pak Menteri yang terhormat ini ngomongnya kayak gitu loh. Kan saya bilang, jangan menunjukkan hanya penempatan saja. Perlindungannya tunjukin dong ke kita, karena kita kan buta, kita itu nggak tahu. Kalau kalian tidak memberikan contoh atau diupload di media sosial kebaikan kalian, mana kita tahu, Pak? Dan seharusnya di pemerintahan itu ada katanya button panik atau apa gitu. Ada nggak yang sudah pakai? Terus ditunjukkan ini penanganannya seperti apa dan bagaimana? Yang saya tahu di media sosial itu rapat, pertemuan. Ini berdasarkan Instagram Bapak. Ini berdasarkan media sosialnya Bapak. Yang saya tahu Bapak meresmikan ini, meresmikan itu. Pencerahan ini, pencerahan itu. Belum ada forum yang didatengin oleh TKW, TKL yang namanya diganti dengan PMI. Nama kalian ganti. Itu kalian ganti, tapi sama aja perlakuannya sama kami. Nggak ada bedanya. Barat karpet abang, karpet hijau, karpet kuning.
pada kenyataannya kami butuh perlindungan. Jadi bukan hanya penempatan, ayo dong up yang perlindungannya Pak. Dan Indonesia ini terlalu besar karena saya yakin dan percaya bahwa instansi pemerintah itu tidak bisa merangkul dari atas sampai ke bawah. Nah, sementara kami yang ada di bawah menyampaikan aspirasi dari bawah ke Bapak, tapi bapaknya gitu. Apalagi yang dari Banten nggak ada respon sama sekali. Kita bisa melakukan apa, Pak? Nah, suatu saat saya akan sepil instansi-instansi yang kalau dimintain tolong sama TKW nggak respon. Saya akan sepil suatu saat. Ini belum waktunya. Saya masih ngumpulin data-data, ngumpulin bukti. Bener nggak sih pemerintah itu respon atau tidak respon? Ingat loh, saya tidak main politik di sini. Ini gara-gara kalian sendiri yang membuat hashtag keluar negeri daripada nganggur di Indonesia. Jadi saya tidak ikut dalam politik. Saya tidak mau ikut campur dalam politik karena bukan ranah saya. Saya 0,000% paham tentang politik. Sama sekali jauh di hati saya yang paling dalam. Saya nggak paham tentang politik. Saya nggak ngerti tentang politik. Jadi jangan sangkutkan saya dengan politik, karena bagi saya politik itu buat kalian saja. Biarkan saya tetap merantau di negeri orang, mulai sak wayah-wayah ae. Ngono to kabare rek. Bahkan saya teman-teman saya yang ada di luar negeri sana, beberapa orang mengatakan bahwa saya itu anggota dari salah satu partai politik karena saya dekat sama Mas Uya Kuya. Enggak ada. Saya katakan, saya nyatakan bahwa saya tidak ada hubungan dengan politik manapun. Saya tidak memiliki bendera politik dari partai manapun. Jika Anda yang ada di luar sana, partai politik apapun, boleh bareng sama saya, boleh gandengan sama saya. Kalau atas nama kemanusiaan pekerja migran Indonesia, siapapun Anda. Cuman saya tidak mau membawa bendera partai politik. Karena kebetulan yang deket sama saya cuman Mas Uya. Mas Uya kebetulan dari Partai PAN. Sementara kalian nggak ngelihat bahwa saya juga deket dengan Martin Simanjuntak. Sementara Martin Simanjuntak adalah bendera PSI. Dan di belakang saya ada salah satu partai besar juga yang selalu membantu. Karena mereka nggak mau disepil, makanya saya nggak sepil. Jadi banyak orang mengatakan bahwa Miss Yuni ini kesana bawa bendera ini. enggak. Saya waktu pemilu saya nggak ada di Hong Kong. Dan saya nggak memilih di Hong Kong. Saya milih dapil saya sendiri. Oh, bukan dapil. Apa sih namanya? DPRD. Saya itu memilih DPRD saya sendiri. Jadi nggak ada hubungannya dengan partai politik, bendera partai politik. Saya nggak ada. Saya tidak mau dilabelin oleh partai politik. Karena saya tidak paham. Jadi saya sama Mas Uya Kuya jauh sebelum politik ini. Saya juga sepil kalau Mas Uya nggak bagus. Saya juga ngomong sama Mas Uya Kuya. Dan nggak ada. Dulu ada beberapa partai ya yang deketin saya. Tapi mereka ada kecemburuan sosial bahwa saya dikiranya dengan partai ini, dengan partai. Padahal saya sudah jelas sekali, saya tidak membawa bendera partai politik. Saya bawa benderanya PMI. Atau kata-kata yang lebih tepat lagi, TKW dan TKL. Paham ya? Saya tidak membawa apapun. Saya nggak membawa bendera apapun. Karena saya merintis YouTube ini dari 2012 tanpa bantuan partai politik gitu loh. Enak aja saya sudah terkenal, tiba-tiba saya diambil partai politik. Kan ya lucu. Iya kan? Berarti aku dimanfaat, no. Yuni Ayu dimanfaat, no. Enggak, bercanda. Jadi saya enggak. Banyak orang yang meminta saya untuk masuk partai politik agar bisa saya itu meluncurkan, mengomongkan secara langsung ke pemerintahan. Enggak. Takutnya saya harus sendiko dawo sama yang di atas. Nggak mau. Aku gampang moncrotan cangkemku gampang dlower. Lepas rapat sidang terus marah gak sepahaman, aku klepat metu lho piye. Bahaya, ra kena dipercaya Miss Yuni. Jangan percaya sama Miss Yuni. Tidak. Wes. Ra politik-politikan. Saya anak telepon masuk iki bocil iki ngopo telepon aku iki bocil ya. Halo bocil. Halo. Bocil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Cil? Omu Cil?
Itu belum ada itu ya Miss ya, belum ada kabar ya Miss ya. Oh oke. Nanti saya tanya lagi sama pusat ya, Bocil. Kemarin itu kan dapat balasan toh. Terus? Tapi kok lama banget ya Miss ya di bulan 8. Oh iya, karena memang prosesnya seperti itu, Nak. Selesai di penjara, itu ada prosesnya lagi. Jadi, selesai dari penjara untuk proses SPLP atau pendataannya lagi, itu memang lama, Nak. Oh memang lama ya Miss ya? Memang lama, sayang. Apalagi itu deportasi karena melakukan kesalahan. Ya sabar aja, nggak apa-apa loh. Ya setidaknya ada kabar terbaru bulan 8, Nak. Iya Miss, soalnya ya kirain itu keluarganya di sini tuh nunggu toh kan kita maksudnya membiayain kepulangan kok lama banget katanya. Sekarang ini bukan masalah pembiayaannya, tetapi masalah prosedur di negara orang. Kasus sudah selesai. Kasus selesai itu 3 bulan, Nah. Setelah itu kasus selesai 3 bulan sampai 6 bulan. Kasus itu. Setelah selesai di penjara loh ya. Iya. Jadi itu semisal mau komunikasi dengan beliau itu nggak bisa ya Miss? Nggak bisa, Nak. Kan Tapi di penampungan tetap nggak bisa karena dalam pengawasan mereka, dalam pengawasan KBRI, Nak. Seandainya Miss Yuni bisa ke Malaysia, saya pasti besok. Cuman kan Miss Yuni ada di Hong Kong, ini nggak bisa kemana-mana untuk saat ini. Karena Malaysia kan dekat nih menurut pendapat saya. Seandainya bisa Miss Yuni pengen besok Ommu, tapi karena nggak bisa. Ngerti nggak sayang? Ngerti Miss. Setelah di penjara itu ada prosedurnya, bagaimana caranya dia keluar meninggalkan negara tersebut. Nanti kalau memang mereka bisa dipercepat, saya akan infokan ke kamu ya. Tetapi kan itu estimasi yang diberikan ke bulan 8, Nak. Oh iya Miss. Ini kan ngomong ini di penjara Malaysia, Tamis. Nah iya di penjara Malaysia. Itu kemarin itu ada 3 orang toh Miss. Terus? Dalam satu mobil itu. Terus? Yang supirnya itu 2 tahun penjara. Yang 2 ini paman saya sama temennya berapa bulan kemarin itu udah keluar, tapi kayaknya yang dioper di penampungan apa cuma paman saya ya Miss ya? Berarti kan kesalahan dia nggak berat nih, Nak. Cuman kan prosesnya yang berat. Kan macam-macam. Iya. Karena gini loh, proses deportasi dari negara ke negara itu prosesnya panjang. Tetapi ada yang sudah diproses dari awal. Paham ya? Paham Miss. Karena sama-sama melakukan kesalahan, itu penjaranya juga beda. Proses pemulangannya juga beda. Itu beda, Nah. Jadi setiap kasus itu kenapa sih Miss Yuni nggak bisa menerka penjaranya berapa lama, prosesnya berapa lama? Karena untuk deportasi pemerintah ke pemerintah itu biasanya 3 bulan ke 6 bulan. Masih mending itu tidak dibiayai. Kalau Kamboja kan harus biaya sendiri, Nah. Iya. Masih untung dia di Malaysia. Paham ya, Bocil? Paham Miss. Ada yang lain lagi? Nanti info-info terus ya, Cil ya. Iya Miss, kemarin info Miss Yuni tapi nggak direspon sama Miss Yuni. Maaf, mungkin waktu itu Miss Yuni habis sakit itu mungkin. Enggak, pas live. Aku Oh pas live, sorry. Soalnya mungkin 5 kali lebih. Wah, minta maaf ya, Nak ya. Berarti pas fokus sama omongan Miss Yuni dulu. Iya. Iya. Nanti saya update lagi ya, Nak ya. Ya Miss. Oke, Nanti terima kalau kasih. Kabarin ya Miss. Siap. Terima kasih. Ya. Bocil dari Palembang. Telepon saya sampai 25 kali sampai 100 kali nggak keangkat, saya minta maaf. Ya seperti itu teman-teman, karena kamu tidak bisa mengandalkan siapapun. Termasuk mengandalkan Miss Yuni nggak boleh. Kenapa? Karena orang akan meninggalkanmu. Orang akan muak dengan dirimu, orang akan capek dengan dirimu. Karena itu jaga kesehatanmu, jaga diri baik-baik. Bener nggak sih? Jadi, seperti itulah hidup. Itu ada yang nanyain, Miss saya mau kerja DM, kalau